sebelum kita uh, lanjut, gitu ya. Nah, saya akan pimpin kita dalam doa pembuka untuk membuka malam kesaksian online pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih Engkau terus memberikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar, boleh kami sharing pengalaman kami, dan terutama pada malam hari ini kami akan sharing tentang topik yaitu stres dan keluarga. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati perbincangan kami pada malam hari ini. Engkau juga memberkati buat rekan-rekan yang sudah mau bergabung. Biarlah pada malam hari ini bisa boleh menjadi berkat bagi rekan-rekan yang mendengarkan, yang mengikuti. Kau juga berkati semua peralatan yang kami gunakan, baik itu perangkat maupun wifi, internet, dan koneksi, semuanya yang kami serahkan dalam tangan-Mu. Ini kami Tuhan, kami yang terbatas, kami mau serahkan keterbatasan kami di dalam kuasa-Mu yang tak terbatas. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, ya Pak, ngomong-ngomong soal keluarga dan stres, gitu ya. Kalau sudah berkeluarga mungkin tingkat stresnya lebih kompleks kali ya Pak ya. Kan ini kan kalau tadi Pak Esa dengarkan kan ini bulan-bulan selama 1 bulan ini kan bulan keluarga ya kan Pak. Nah tadi kan ada step by stepnya, nanti mulai dari tahap pacaran, finding your soulmate, lalu ada marry me, dan sekarang sudah kita sudah berkeluarga. Dan tentu kalau berkeluarga ya namanya masalah, siapa sih yang keluarga yang nggak bermasalah gitu ya. Pasti ada pasti ada problem, ada konflik gitu ya Pak. Nah, dan seringkali kalau ujung-ujungnya kalau menumpuk atau gimana nggak bisa ditertangani, mungkin keluarlah yang namanya stres gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira stres itu apa sih Pak? Wah, boleh coba didefinisikan ini Pak Ersa. Jangan-jangan kita nggak ngerti makna dari arti stres itu, tiba-tiba kita sudah nganggap, waduh aku stres ini gitu ya. Gimana Pak Ersa? Iya. Ya kalau stres itu kan sebenarnya kalau kita harafiahnya itu ini ya Pak. Stres itu kan tekanan gitu ya. Sesuatu yang menekan gitu. Nah, tekanan itu bisa dari berbagai macam gitu Pak. Nah, sebenarnya kalau di psikologi itu stres itu eh tidak melulu sesuatu yang sifatnya negatif Pak. Gitu ya. Oh, Jadi iya, kalau iya. kalau ini tapi ini ngomong sedikit tentang teori psikologi itu Pak ya. Boleh Pak. Kalau kalau di psikologi itu ada stres itu kan eh respon tubuh terhadap situasi gitu. Nah, ada yang namanya eustress. Eustress itu adalah stres yang menyenangkan gitu Pak. Misalnya kita dapat hadiah, kita dapat lotre, misalnya gitu Pak. Kita dapat itu juga disebut stres. Oh, Berarti kan ada sesuatu oh, yang datang ke kita, yang situasi yang datang ke kita yang membuat kita itu bereaksi gitu ya. Nah, tapi itu stres yang menyenangkan. Nah, kita kan di sini mungkin maksudnya kalau kita oh, bicara lebih iya, umum, biasanya kalau kita sebut stres itu kan stres yang negatif gitu ya, atau iya. seringkali kita sebutnya itu distress gitu Pak. Oh, Distress istilahnya distress. gitu. Oh, Iya, tapi itu distress. istilah lah Pak. Gitu. Oke, Tapi oke. intinya tapi stres itu bisa muncul karena ada sebuah situasi atau kita sering menyebutnya itu stresor, gitu Pak. Hal-hal yang Hmm. membuat kita stres, gitu itu namanya stresor, Wah, gitu. penyebabnya Pak ya? Iya, iya, iya. Ya, Apa aja itu Pak? penyebab stres itu stresor. Oh, Nah, itu macam-macam Pak, macam-macam. Nah, kalau kita ngomong dalam konteks keluarga, nah tadi kan karena kita ngomongnya bulan keluarga ya Pak ya, jadi kan iya, betul, betul Pak. di awal cari pasangan, terus apa tadi menikah ya, dan seterusnya. Nah, Menikah, sekarang kan betul. Betul menikah Pak. gitu ya. Kalau Ah, nah, sekarang kondisi yang ada keluarga. Sebenarnya kalau ngomong punya keluarga paling stres ya bisa enggak enggak, bisa juga ya? iya gitu ya. Oh, gitu ya Pak. Tapi yang mungkin lebih tepat itu stresnya beda, Pak. Oh, tingkatnya Penyebab beda gitu ya stresnya Pak? beda. Oh, Penyebab enggak stresnya penyebab. beda, Pak. Penyebabnya beda. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi Mm-mm. ya gitu, Pak. Misalnya kalau kita
kalau kita ngomong keluarga kan sebuah fase kehidupan gitu ya, kita berkeluarga. Nah, itu biasanya jenis-jenis stresnya itu ada tipikalnya gitu, ada yang sama gitu, kurang lebih karena kita di masa yang sama kira-kira gitu. Tapi juga ada yang khusus gitu. Misalnya kalau yang sama kan masalah finansial gitu ya, keluarga muda, finansial, ini istri mau melahirkan gitu ya, terus anak sekolah gitu kan, terus apalagi nyicil rumah, nyicil mobil itu kan stres, Pak. Itu mungkin sekarang kondisi-kondisi COVID gini ada sakit tertentu gitu, mungkin ada anggota keluarga yang meninggal, atau mungkin di pekerjaan, lingkungan sosial itu kan juga penyebab stres. Keluarga sendiri pun juga bisa bikin stres, misalnya relasi dengan istri, dengan suami, dengan anak, gitu Pak. Jadi ya, jadi stresornya itu bisa khas di masa-masa keluarga lah, gitu loh Pak. Di masa-masa berkeluarga gitu. Iya, Lebih iya, ke iya. situ sih Pak. Jadi jangan sampai yang ada di sini ini para stresor, bukan ya Pak ya? Orang-orang kumpul-kumpul pada stres. Tapi gimana Pak? Tapi ini Pak, kadang-kadang kita agak kayak, waduh aku stres. Nah maksudnya stres itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi Pak. Gitu. Sesuatu yang sangat manusiawi ketika kita itu merespon sebuah situasi gitu Pak. Nah seringkali kita itu, wah aku stres. Nah, maksudnya stres pun itu bisa jadi sesuatu yang baik gitu. Misalnya, wah aku stres nih, aku kerjaan kurang lancar. Itu memacu kita untuk kerja lebih baik. Ya, aku stres nih, relasiku dengan pasangan agak kurang deket belakangan karena sibuk ini sibuk itu. Nah kita bisa sadar kita harus bangun gitu. Nah yang jadi problem itu ketika stresnya terus menerus gitu Pak, sampai itu bisa ngefek ke macam-macam. Nah sama satu lagi mungkin Pak, yang sering kali kita kelewatan itu, stres itu akan jadi berbeda dengan depresi Pak, gitu ya. Orang kan sering nyamain ya. Stres itu bukan depresi Pak. Kalau setiap orang tuh pasti mengalami stres, tapi belum tentu depresi. Kalau depresi itu sampai bisa dibilang itu ya istilahnya ya bisa dibilang gangguan lah gitu ya. Bisa sampai kayak kita menarik diri, yang sebelumnya kita suka ngapain kita jadi malas ngapa-ngapain, malas itu depresi Pak. Jadi tidak ada simptom tertentu. Tapi kalau depresi itu depresi itu belum bisa diartikan kalau stres tingkat tinggi gitu, bukan ya Pak ya, lain lagi ya. Jadi depresi itu kan kondisi juga gitu Pak. Nah stres itu juga bisa jadi salah satu faktor pemicunya gitu Pak. Misalnya kita stres, kita nggak tahu way out-nya, kita nggak tahu jalan keluarnya gitu ya, numpuk terus gitu. Lama-lama kita bisa depres tadi gitu Pak. Selain juga sebenarnya ada faktor-faktor fisik ya, hormonal dan sebagainya itu bisa juga gitu Pak. Oke Pak. Iya Pak, supaya kita tahu ini ciri-ciri stres itu gimana ini Pak ya. Ini yang diwaspadai ini. Mungkin bisa jadi indikator kita. Waduh, kalau saya ini stres nggak ya gitu ya Pak ya. Ya. Iya Pak. Ya stres itu memang ya Pak. Kalau kita lihat manusia ini kan ini ya Pak. Saling terkoneksi. Jadi ada namanya aspek fisiknya, ada aspek psikologisnya, paling enggak gitu ya. Nah, aspek psikologis ini bisa mempengaruhi fisiknya juga, gitu. Jadi kita stres secara mental, itu namanya biopsikologi gitu ya, biopsikologi gitu. Jadi itu bisa ngefek juga ke fisik, bisa ngefek juga ke cara kita berpikir, bisa ngefek juga ke cara kita berperilaku. Misalnya Pak, kalau secara fisik, ya, ini mungkin kita sering ngalamin ya, kalau kita stres gitu, numpuk deadline banyak, di rumah pokoknya ruwet dan sebagainya, itu biasanya otot tegang gitu ya, sepaneng tuh Pak di belakang tengkuk ini kan biasanya. Iya Pak. Gitu Pak. Sama Pak. Ini saya lagi tegang ini, mungkin saya stres ini Pak lo. Besok Sabtu Pak. Oh gitu ya, cooling down Pak ya. Ya oke. Ya, gitu. Itu bisa itu Pak. Jadi respon-respon fisik tuh bisa macam-macam tergantung dari kita masing-masing ya. Misalnya pusing terus gitu ya. Atau misalnya kayak capek terus, itu bisa Pak. Yang mungkin juga sering itu ini Pak, sakit perut. Ya kan Pak? Kayak gelisah, sakit perut itu bisa juga. Sulit tidur, nggak kepengen makan, gitu tuh bisa Pak. Berarti kayak insomnia itu ya juga termasuk Pak ya? Salah satunya bisa.
Salah satunya Heeh. bisa. Oh ya ya ya. Insomnia itu kan salah satunya karena ini Pak, juga selain fisik ada ciri kognitif. Mm-mm. Jadi kognitif itu pikiran kita gitu. Karena kita stres, biasanya kita Mm-mm. alert terus, alert itu apa ya? Dalam kondisi yang bukan santai, kondisi yang alert gitu loh, kondisi yang Mm. aktif terus gitu. Aktif. Jadi pikiran mungkin badannya santai Pak, tapi kepalanya Ah, kemana-mana Pak. oh Gitu. gitu Nah ya. itu kan, Iya sedangkan iya iya. sedangkan tidur itu kan ada fasenya dan dia harus cooling down, suhu tubuh turun, terus Mm-mm. itu ketok itu mikir terus, ya badan kan mengartikan berarti kita sedang aktivitas terus gitu, jadi susah Mm-mm. tidur. Kayak Mm-mm. gitu-gitu Pak, sulit mikir gara-gara stres, gampang Oh, uring-uringan, gitu. waduh, Emosi nggak iya iya. terkendali, itu bisa bisa nyampe ke situ Pak. Oke 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 oke. Iya, Itu itu tadi apa Pak? Tadi itu secara apa namanya? Secara ini ya Pak ya, fisik dan kognitif tadi Pak ya. iya, iya Pak. Kognitif itu pikiran lah gitu ya, gampangnya pikiran gitu. Oke Heeh. oke. Kalau dari segi-segi yang lain enggak ada, cuma dari dua segi itu aja ya Pak ya. Sebenarnya banyak sih Pak ya. Oh banyak ya. Misalnya ke relasi Pak, ngefek ke relasi, mungkin kita jadi malas Ah, berelasi gitu. oke. Ada Pak, ini, Pak, namanya itu namanya spillover effect gitu ya. Jadi kayak misalnya kita sumpek di Mm-mm. kerjaan, Yes. kita punya atasan gitu ya. Mm-mm. Nah, kita kan nggak mungkin Pak dimarahin atasan atau dikasih deadline atasan terus kita bales gitu kan. Nggak mau Iya. Pak, malas kan nggak mungkin toh. Nah, akhirnya kita terima. Sampai ke rumah, ada anak, ada istri, Waduh, itu langsung bisa des gitu ya. jadi kayak gampang Pelam terpicu gitu Pak. Pelampiasan Gitu. Pak ya. Ya, semacam itulah istilahnya Ah, bisa ah, jadi ah, ah. semacam itu gitu. Iya 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 iya. Itu bisa salah satu ngefek juga ke relasi, Pak. Gitu kan. Oke, oke, oke. Ya, bagi teman-teman yang sudah bergabung di sini, ya kita tahu forum ini bukan cuma kita berdua aja. Bagi rekan-rekan yang mau bertanya, silakan. Yang mau sharing, ya sharing boleh kesaksian tentang stresnya. Mungkin stresnya sekarang lagi ngalami stres apa gitu ya. Nah, boleh berbagi, boleh tinggalkan di kolom komen. Nanti dengan senang hati Bapak Penatua Ersa akan menjawabnya gitu ya. Ini Enggak, Master Pak. of Sudah Stress enggak. enggak ya? Oh enggak ya? Sudah enggak. Oh enggak. Sudah bukan, Pak. Oh sudah bukan ya? Bukan, Pak. Oke. Oke oke Pak. Iya, tadi itu kan Pak Ersa sudah nyebutkan ciri-ciri salah beberapa ciri tentang stres. Nah, kira-kira terus apa sih yang eh, berdampak apa sih si stres ini kalau bagi kita itu Pak? Itu tadi Pak. Hmm. Ini, Pak. Nah, kadang-kadang gini, Pak. Yang menarik itu ada bisa dicari di Google ya, Mm-mm. rekan-rekan. Ada teori namanya teori GAS, gas, gitu ya. Itu respon stres, Pak. Nah, artinya kalau kita lihat kurva, ketika kita Mm-mm. stres itu kan kita jadi aware, jadi aktif gitu ya, Pak. Nah, itu Mm-mm. ketika stres itu ada namanya fase alarm gitu. Jadi kita Oh. apa namanya tubuh kita itu kayak kaget terus apa namanya daya tahan semuanya jadi agak turun gitu ya. Nah, tapi sambil jalan itu nanti kita resistance gitu. Kita kayak bisa apa itu namanya ya, di kondisi yang terpacu terus gara-gara ini stres. Tapi kalau itu berkepanjangan, Pak, itu kita bisa sampai ke Mm-mm. tahapan yang namanya tahapan kelelahan gitu. Kayak capek gitu. Jadi sampai ke Oh, capek. Itu yang kadang-kadang berbahaya ketika stres itu tidak di apa namanya? Stres itu tidak ditanggulangin tuh. dikelola, Mm-mm. itu pasti akan berdampak ke fisik gitu, Pak. Di salah satunya paling nggak fisik. Oh. Capek terus gitu. Karena selama ini mungkin kita stres, tapi karena badan kita masih kuat, kita bisa tahan gitu. Nanti sampai satu Hmm. titik tiba-tiba kita capek, lelah, akhirnya bahasa Jawanya pengen ngelemprek gitu, jadi langsung exhaust gitu. Jadi kayak Mm-mm. kelelahan gitu loh Pak, langsung Mm-mm. gitu. Itu yang harus kita sadari gitu. Kita maksudnya akan sangat baik kalau kita itu lebih mengenal diri kita gitu. Lebih mengenal Oke. apa yang terjadi sama badan itu seringkali kan kita abai karena rutin terus tek 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 gitu Pak. Nah itu yang harus Iya. ya sekali-kali kita duduk kita pikirkan aku ini kenapa sih gitu juga penting Pak. Refleksi diri sendiri gitu. Semacam Oke. begitu. Oke, oke. Mm-mm. Itu berarti tingkatan stresnya Pak ya tadi ya? Ya, bisa Bisa tingkatan jadi stres, bisa durasi hmm, stres, Pak. durasi stres gitu. Iya, iya, iya. Mm-mm. Ini ada
Bapak Christopher Apo. Nah, ini turut komen ini. Stres terus lama-lama jadi kentir gitu. Waduh. Wah, ini orang-orang stres berkumpul di sini gitu ya. Kita bukan jangan sampai kita yang stres mempengaruhi orang yang nggak stres jadi stres gitu ya, Pak ya. Oke, ya terima kasih buat Christopher Apo gitu ya. Oke, bagi rekan-rekan yang lain juga boleh menanggapi atau bertanya gitu ya. Oke, nah ini tadi kan stresnya banyak itu Pak. Nah, kira-kira kalau di keluarga sendiri apa sih yang diharapkan gitu Pak ya? Nah, kadang-kadang kan orang berkeluarga pengennya yang happy-happy ya toh. Kan dari masa pacaran, maksudnya mau berkeluarga kan pasti mempunyai impian, waduh kalau bisa bentuk keluarga yang happy nanti apa ever after gitu Pak ya, kayak yang Disney gitu Pak. Nah, tapi Iya. apa jadinya ini? Nah, ini harapan dari sebuah keluarga apa di tengah stres ini gitu Pak. Iya. Jadi ini Pak ya, kalau kita bicara keluarga, keluarga itu kan eh, apa namanya, sistem sosial terkecil kita sebenarnya gitu ya. Mm-mm. Apa namanya, lingkup sosial terkecil itu kan keluarga Pak. Kenapa Betul disebut sekali. sosial? Karena di dalamnya ada anggota, gitu ya, ada anggota keluarga, ada pasangan mungkin, ada anak dan sebagainya, gitu. Nah, keluarga ini punya fungsi gitu Pak, punya fungsi-fungsi tertentu yang kita tahu kan biasanya eh, keluarga punya apa? Fungsi ekonomi misalnya gitu ya, fungsi apa namanya, reproduksi gitu ya, dengan keluarga kita bisa. Mm-mm. Nah, tapi sebenarnya Mm-mm. ada fungsi keluarga yang lain, yaitu sebagai faktor protektif gitu Pak, sebagai faktor protektif perlindungan gitu ya, memberikan Oke. rasa aman gitu. Nah, Oke. tugasnya kita ini sebagai para anggota keluarga itu adalah membuat keluarga itu menjadi tempat yang protektif tadi Pak. Jadi tempat yang aman ketika kita ada problem, ketika kita ada Mm-mm. stres-stres apa stresor-stresor tadi, kita bisa Mm-mm. masuk ke keluarga gitu. Bukannya malah keluarga yang bikin stres. Itu kan repot ya, Pak. Nah, itu yang harus Iya. diperhatikan. Nah, kalau kalau kita ngomong keluarga itu berarti ini ya, Pak ya, sudah dengan anak gitu berarti, atau pasangan itu gimana, Pak? Yang dimaksud Boleh, kalau boleh Pak. Boleh baru menikah atau setelah punya anak itu termasuk dalam satu keluarga yang bahasan ini Pak. biasanya sih ini Pak, kalau sudah punya anak akan lebih kompleks biasanya ya. Akan lebih Mm-mm. kompleks karena tuntutannya, demand-nya semakin banyak, gitu kan. Jadi akan jadi sebenarnya kalau keluarga berfungsi dengan baik, itu kunci pertamanya adalah relasi pasangannya dulu gitu. Suami istrinya dulu gitu ya. Itu dikelola, di-maintain dengan baik dulu. Nah, nanti ketika ini berjalan dengan baik, baru ke anak itu juga akan bisa baik juga gitu Pak. Harapannya seperti itu gitu ya. Jadi di situ ada kesepakatan, di situ ada komunikasi, ada apa namanya, afeksi dan sebagainya, itu dibentuk di keluarga itu Pak. Intinya sih supaya keluarga itu menjadi faktor protektif gitu. Ketika kita ada problem, ketika kita ada sesuatu yang berat, apakah keluarga itu bisa menjadi tempat yang aman buat kita, tempat bercerita, tempat jadi support dan sebagainya gitu Pak. Mm-mm. Terutama ketika anak-anak masih kecil ya, terutama Mm-mm. ketika anak-anak masih kecil gitu kan, itu kan banyak yang anak pun kan sebenarnya kita fokus ke orang tuanya, tapi anak sendiri kan punya kebutuhan gitu, punya Ya. kebutuhan untuk dia bisa berkembang, bertumbuh di tempat yang layak dia berkembang gitu. Itu kan juga harus diperhatikan gitu. Gitu Mm-mm. sih Pak. Iya, iya. Tapi celakanya kadang-kadang di lapangan kan namanya keluarga kan nggak selalu indah-indah melulu gitu ya, Pak ya. Ya, benar Nah, Pak. justru banyak 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 anak-anak yang mungkin jadi korban dari keluarga gitu ya, Pak ya. Mungkin anak-anak sudah sedari kecil itu sudah mendapat stres yang sedemikian rupa. Nah, contohnya misalnya kayak pandemi ini gitu ya, Pak ya. Secara nggak langsung kan mungkin bagi tingkat anak-anak pun ya bisa dikatakan stres. Jangan sampai Benar cuma Pak. yang anggap punya stres itu yang besar doang gitu ya, Pak ya. Ya, benar Pak. Itu yang seringkali Mm-mm. kita lupa ya. Cuma bedanya anak-anak ini kan tidak bisa ngomong, Pak. Maksudnya Iya, kemampuan dia untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan kan belum sekompleks kita gitu. Belum
semampu kita. Jadi dia pun nggak tahu apa yang dia rasakan, tapi uring-uringan, sumpek. Nah itu yang ya itulah ya Pak, keluarga orang tua itu memang perannya luar biasa gitu ya. Selain harus ngurusin dirinya sendiri juga harus ngurusin anggota keluarganya juga gitu kan. Iya, ini bentengnya gitu ya Pak ya. Kalau seandainya bentengnya sudah hancur, bagaimana ini gitu ya? Itu Iya, Pak. iya. Iya. Oke. Ya, bagi teman-teman ya yang masih mau meninggalkan pertanyaan, mau berbagi sharing tentang stres yang dihadapi, mungkin kalau selama berkeluarga ini, kira-kira kalau dari survei gitu Pak, ada nggak tingkat stres paling tinggi itu apa Pak ya kira-kira Pak? Secara umum nggak ada Pak ya? Belum sih Pak, saya belum. Maksudnya tingkat stres itu gimana Pak? Maksudnya gini Pak, tingkat stres di bidang apa gitu loh Pak? Maksudnya entah relasi dengan keluarga atau apa gitu Pak? Yang biasa dialami oleh keluarga gitu. Macam-macam sih Pak, rasanya itu tergantung ini ya, usia pernikahannya juga gitu ya, masuk masa di mana gitu. Misalnya kalau keluarga muda biasanya akan lebih banyak struggle ke ini, misalnya membangun karir gitu ya. Biasanya ada menyeimbangkan antara pekerjaan dengan rumah gitu ya. Karirnya harus dikejar nih. Karir harus dikejar, artinya kita harus spend waktu banyak ke karir. Tapi ketika kita spend banyak waktu ke karir kita, ke bisnis kita dan sebagainya, keluarga ini bisa ketinggalan gitu Pak, maksudnya bisa nggak diurus. Nah, jadi kan betul. Work life balance-nya jadi keganggu gitu Pak, family work-nya jadi keganggu. Atau sebaliknya bisa juga nih, keluarganya keluarganya ruwet di rumah, ada konflik-konflik tertentu dengan pasangan, dengan anak gitu ya. Ngefek juga ke pekerjaan, itu juga bisa terjadi Pak. Gitu. Oh, timbal balik bisa gitu Pak ya? Iya, saling berrelasi gitu ya Pak. Iya Pak, ini Pak saya mau. Iya Pak. Silakan. Itu biasanya apa Pak? Silakan diteruskan Pak. Ya, itu biasanya yang umum terjadi ketika kita masih awal-awal. Ya nggak awal-awal ya, ketika kita itu aktif bekerja itu biasanya terjadi gitu Pak. Nanti anak semakin gede, urusannya beda lagi Pak. Biaya sekolah semakin tinggi, misalnya gitu ya. Anak remaja ini kan sudah mulai bisa punya pandangan-pandangannya sendiri, sudah mulai tidak seperti anak lagi gitu ya. Ada sedikit berontak-berontaknya, itu kan jadi stres gitu. Iya. Kita dikontrol gitu kan. Itu jadi stres yang lagi. Belum lagi kalau kayak kita Pak, itu kan disebut generasi sandwich ya Pak. Nggak tahu Pak Heri termasuk. Ya apa itu Pak generasi sandwich? Ya kita ini harus ngurusin keluarga kita sendiri, anak istri gitu ya, misalnya sekolah, biaya rumah, operasional dan sebagainya. Tapi bisa jadi kita dalam posisi yang kita juga harus support orang tua kita yang sudah pensiun, yang sudah tidak penghasilan. Oh iya, betul. Fenomena kayak gitu Pak. Namanya keluarga sandwich gitu ya, keluarga sandwich. Jadi kita itu iya. Macam-macam Pak. Jadi ya gitu-gitulah. Jenisnya stresnya macam-macam. Setuju saya Pak tentang tadi yang terakhir itu, memang betul kita di tengah-tengah gitu ya. Kita nggak bisa ninggalkan anak, juga nggak bisa ninggalkan orang tua gitu ya. Itu namanya generasi sandwich. Oh, itu generasi sandwich. Saya kira apa hubungannya sama makanan sandwich gitu, Pak. Itu. Oke, iya Pak. Saya mau ada pertanyaan ini, Pak. Kira-kira kan kalau yang saya tahu ini kan manusia itu ada 4 stereotip ya, Pak ya. Betul nggak, Pak ya? 4 stereotip itu yang kayak gimana, Pak? Yang kayak melankoli, sanguin. Stereotip itu, Pak ya. Nah, kira-kira dari tipikal stereotip ini bisa mempengaruhi tingkat stres nggak, Pak? Oke, Pak. Wah, jadi kalau kita bicara tadi Pak Hari menyampaikan 4 tipe orang gitu ya, sanguin, melankolis, flekmatis, sama kolerik. Nah, itu sebenarnya kalau di psikologi kita bilangnya itu kepribadian, Pak. Nah, kepribadian yang jenisnya sifat gitu. Ada orang yang sifatnya kolerik, ada yang sifatnya sanguin. Nah, itu sebenarnya yang lain juga banyak, Pak. Yang pendekatannya kayak gitu juga banyak. Tapi kita bahas ini aja. Nah, ini Pak. Jadi
ketika kita bilang orang tuh sanguin gitu, Yes. itu sebenarnya sebuah tipe kepribadian, gitu kan? Kepribadian Oh. itu apa? Itu cara kita merespon situasi, gitu Pak. Ah. Cara kita untuk merespon situasi. Misal, misal Mm-mm. kita dalam situasi dalam sebuah situasi kerumunan gitu ya, yang Mm-mm. orang yang sanguin mungkin akan berusaha untuk terlihat happy gitu ya, membuat yang lainnya Ya. jadi ceria gitu. Mm. Orang Riang, flekmatis mungkin betul. malas gitu. Orang flekmatis mungkin malas. Dia nanya ngapain sih? Males, repot gitu ya. Dia akan lebih minggir. Dia nggak suka menjadi center of attention gitu, Pak. Mm-mm. Mungkin kalau orang melankolis dia akan apa namanya juga menyendiri sendiri gitu. Kolerik mungkin dia akan coba untuk gitu, Pak. Nah, tadi kalau pertanyaannya, Mm. kalau saya tarik lagi lebih luas, Mm-mm. apakah kepribadian kita akan mempengaruhi kita stres atau enggak? Ya, jawabannya iya, Pak. Jelas iya. Gitu. Jadi, Oh, bagaimana individu kita ini, jenis sifat-sifat kita ini sifat. akan membuat, ya dari ya jenis kepribadian kita itu akan membuat kita punya respon-respon stres yang berbeda. Gitu, Pak. Misalnya, Mm. orang dengan tipe pencemas akan beda, Pak, dengan orang yang tipenya cuek. Gitu ya. Sama-sama Mm. dikasih deadline gitu ya. Mungkin Mm-mm. orang yang apa namanya pencemas dia akan stres gitu. Tapi orang yang cuek ya gampang nanti. Gitu Pak. Jadi kurang lebih kayak Oh, gitu. iya, 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 iya. Ya itu saya Nah, mau tanyakan itu. Kadang-kadang kan orang tipe perfeksionis gitu, Pak ya. Sedikit-sedikit mau ya serba benar. sempurna gitu ya. Nah, itu Nah, pasti tingkat stresnya juga lebih tinggi gitu ya, Pak ya. nah, jadi Mm-mm. lingkungan berinteraksi dengan individu Pak. Kita yang Mm-mm. modelnya seperti apa, kita dapat lingkungan yang seperti apa, itu akan menjadi responnya kita. Kurang lebih gitu. Respon perilaku atau Mm. respon keadaan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oke, oke. Ya, 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 ya. Iya, Pak. Kira-kira dari stres ini bisa berujung-ujung kayak kayak misalnya ya ini bukan ngomong film ya, di kenyataan kehidupan kan kadang-kadang orang yang bisa stres-stres terus berkelanjutan bisa nggak berujung kayak misalnya kayak kepahitan, kayak dendam atau bahkan sampai ya bunuh diri gitu ya Pak ya. Bisa Pak. Kalau pertanyaan gitu sih bisa Pak. Karena Bisa kan ya. ketika kita dalam keadaan yang tertekan terus ya, stres, stres, stres gitu ya, stresnya kita tidak. Intinya gini Pak, kenapa kita stres? Karena ekspektasi kita lebih Mm-mm. tinggi daripada realita yang kita punya sekarang, gitu ya. Aku Hmm, kepengen, aku kepengen begini, aku kepengen gini, posisinya di sini Pak, posisinya di sini ya. gitu ya. Mm-mm. Tapi kita posisi di sini, aku harusnya punya duit, aku harusnya, tapi posisi, nah jaraknya ini itu stresor tadi Pak, sumber stres. Oh, Gitu. super stres Ya, ya. jadi ada dua cara, Pak. Ininya diturunin, ekspektasinya Mm-mm. diturunin, atau Atau kitanya yang dinaikkan, gitu kan, gitu, Pak. Nah, hmm. ketika ini ada jarak terus, jaraknya semakin jauh dan ini semakin hari semakin painful gitu ya, semakin menyakitkan gitu kan. Ya Mm-mm. kasarnya kita bisa istilahnya pedot ya, Pak, ya? Putus dari realita gitu. Oh, iya, iya, Ya, iya, kita iya. sudah putus dari realita gitu. Kehilangan makna hidup, kehilangan motivasi, sudah tidak bisa melihat keindahan lagi, gitu-gitu, Pak. Sudah, wis Oh. pokoknya aku kesel, capek, gitu. Nah, itu nanti Hmm. responnya kita bisa macam-macam, Pak. Responnya kita bisa macam-macam. Bisa Oh, menarik diri, gitu ya. Bisa tadi mungkin jangan sampai, gitu ya. Bisa iya, sampai iya. mati suicide, gitu. Itu bisa terjadi, Pak. Makanya yang kalau kita di psikologi itu jangan pernah meremehkan apa yang dirasakan orang gitu. Mungkin buat 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 dia nggak apa-apa, tapi buat saya nggak apa-apa, tapi buat orang itu mungkin itu sesuatu yang berat gitu. Dan resiko-resikonya kita tidak bisa prediksi gitu. Gitu, Pak. Hmm. Gitu ya. Tadi misalnya ya tadi ya, misalnya kayak ada remaja gitu ya patah hati, satunya nggak apa-apa, satunya bisa sampai bunuh diri gitu karena Iya, dia nggak iya. kuat dengan kondisi itu bisa gitu. Oke. Gitu. Iya, Jadi iya, iya, responnya iya. bisa macam-macam Pak responnya, Pak. Responnya bisa macam-macam. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Ya, sampai sudah begitu jauh pembicaraan kita. Mungkin bagi rekan-rekan yang sudah bergabung, selamat bergabung gitu ya. Nah, rekan-rekan yang di sini kalau sudah mau meninggalkan pertanyaan, mau sharing, silahkan, kami persilahkan untuk bisa
ini ya, bisa saling sharing gitu ya. Mungkin selama ini stres apa, terus mungkin bagaimana cara penanganannya, bisa bisa berbagi sharing gitu ya. Nah, siapa tahu ada input-input atau insight yang bagus gitu ya, yang bisa kita praktekkan Hmm. gitu. Oke ya. Nah, sekarang Pak, kalau tadi sudah ngomong stres, sekarang gimana sih cara menangani si stres ini biar ya itu tadi biar tidak berdampak yang buruk gitu bagi kita. Ya, iya Pak. Step satu kan kita harus berusaha untuk mengenal apa yang menyadari apa yang terjadi ke diri kita, gitu Pak. Karena stres itu pun bisa sampai unconscious gitu Pak. Stres yang tidak kita sadari itu bisa terjadi gitu. Tapi badan kita nggak bisa bohong gitu. Tiba-tiba sakit gegernya, punggungnya, sepaneng dan sebagainya itu bisa terjadi gitu. Jadi pertama harus kenali dulu kenapa kita stres gitu. Kenapa kita Penyebab. sumpek. Itu penyebabnya kita harus berusaha untuk kenali. Kadang-kadang kita jalan terus kehidupannya running terus ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin kerjaan, ngurusin bisnis sampai kita nggak tahu kalau sebenarnya kita itu sudah dalam Stres. kondisi yang Akut itu Pak ya. tertekan gitu. Iya. Nah, ketika kita sudah mengenali secara teori umum Pak di psikologi itu umum ya, ini secara umum gitu. Ya, Itu ada boleh. ada dua jenis Pak. Namanya coping stress, cara untuk menangani stres itu ada dua. Namanya emotional focus, yang kedua adalah problem focus. Emotional focus, problem focus gitu. Nah, itu tergantung kita mau pakai cara yang mana gitu Pak. Misalnya gini Pak, kita dapat deadline nih. Kita dapat deadline dari pekerjaan kita atau ya dapat deadline lah gampangannya begitu. Nah, itu kan kita stres gitu ya Pak, stres gitu. Nah, kalau kita memilih emotional coping, emotional focus, berarti yang kita bereskan itu emosinya dulu. Bener Pak? Jadi, aku tak nonton drakor dulu, aku tak namanya makan es krim dulu, tak beli apa namanya rujaan dulu. Setelah aku tenang, calm down gitu ya, baru aku mengerjakan pekerjaanku. Gitu ya, Pak. Nah, mengerjakan pekerjaanku itu problem fokus. Kita fokus ke problemnya. Gitu, Pak. Kalau tadi makan es krim, makan rujak, itu emotional fokus. Gitu, Pak. Nah, akan jadi problem kalau kita itu hanya emotional fokus. Gitu ya, ada kerjaan, aduh, aku pusing lah gitu ya. Aku pusing. Udahlah aku tak ini aja makan aja yang banyak, nonton drakor. Itu stresnya nggak beres, Pak. Karena stresornya adalah di pekerjaannya. Gitu. Sebaliknya juga begitu, Pak. Kalau kita dalam kondisi yang tidak stabil, kondisi yang tidak fit gitu ya. Terus tiba-tiba kita langsung masuk ke problem fokus, bisa jadi problem itu tidak kita selesaikan tapi menambah problem yang lain, itu juga bisa terjadi Pak. Iya. Pintar-pintarlah kita mengatur kita mau pakai yang mana, problem fokus atau emotional fokus gitu Pak. Itu yang paling teori dasar psikologi lah gitu, kurang lebih begitu Pak. Iya. Iya. Jadi harus kenali dulu itu ya. Oh, itu cara mau emotional fokus atau mau problem fokus gitu ya, Pak ya. Ya itu bisa macam-macam Pak. Misalnya, itu tadi kan kalau misalnya yang repot itu kadang-kadang kalau problemnya itu sangat pendek durasinya gitu. Ini harus diselesaikan dalam waktu besok gitu kan. Itu biasanya susah kita mau pakai emotional fokus susah karena harus segera beres. Gitu. Tapi kalau selama itu kita masih bisa manage gitu ya, ya kita bisa lakukan berbagai macam strategi gitu ya. Gitu sih Pak. Misalnya kadang-kadang kita meremehkan olahraga, padahal itu penting gitu ya. Misalnya ngomong saya juga nggak olahraga. Loh, mungkin main sama anak kan bisa termasuk kan dalam kategori olahraga kali ya Pak ya. Lari-lari gitu. Oke, olahraga gitu ya. Oke. Ya, intinya kan itu Pak, olahraga itu aktivitas fisik gitu ya, itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh gitu. Terus bisa ngelihat yang lain dari yang biasanya kita lakukan, rutinitas itu lepas gitu kan. Muncul keindahan alam gitu ya Pak ya. Waduh, olahraganya di alam terbuka. Sekarang kan tren tuh sepeda mancal sampai Pandaan gitu. Waduh. Ya, tapi kalau suka nggak apa-apa Pak kan gitu. Iya. Oke, olahraga tadi boleh mengenali sumber stres, terus olahraga, terus apa lagi Pak? Nah, ini. Ada ini Pak.
ini hidup sehat, Pak. Wah, Konsumsi hidup makanan sehat. yang sehat, Hidup gitu sehat ya. ini, wah ini. Terutama, Pak, terutama itu jam tidur. Ya, Oh, jam tidur. jam tidur itu penting. Kalau kita kurang tidur terus, badan kita ini kan nggak bisa bohong, Pak, gitu ya. Kayak kita punya Mm, kendaraan, kita paksa, terus kan remek lama-lama gerdilnya, Pak. iya. Kurang Hmm, lebih sama, kita harus punya waktu untuk rest gitu ya, untuk sel-selnya itu bisa membetulkan lagi, gitu ah, kan, otak itu istirahat, gitu Pak, badan mm, itu ototnya rileks, itu perlu pola tidur yang benar, gitu. mm, Apa namanya? mm. eh ada juga istilahnya itu kalau di psikologi itu mindfulness, gitu Pak. Oh. Mindfulness itu, mindfulness itu menyadari kalau kita ada di sini, gitu Pak. Susah ya Waduh, ngomongnya. Kadang-kadang menakut. Pak, Ah, kadang-kadang kita itu problemnya adalah kita terlalu banyak memikirkan masa lampau, bener ya, betul. banyak penyesalan di masa lampau. Duh, dulu kalau aku gini, dulu, Oh, penyesalan, atau kita cemas masa depan terus. Aduh, aku harus gini, ini belum, itu kan cemas, Pak. ah, Nah, ah, ada teori psikologi itu namanya mindfulness gitu. Oh, kita yang saat ini aja gitu. Kita yang saat ini gitu. Kita ngapain sih sekarang? Oh, aku sekarang lagi IG live ya. Sudah, aku tak ah. ngomong apa adanya IG live gitu. Aku lagi makan ya wis Oh, makan yang enak gitu. Aku lagi cuci baju ya, cuci baju ya. Nah, kadang-kadang kan kita sering iya. ngelamun tiba-tiba lewat. Itu karena kita kurang mindful gitu, Pak. Mungkin Oh, masa lalu kita merongrong ah, gitu ya, atau masa ah, depan ah, kita bikin kita ah. cemas gitu. Iya, Jadi iya, iya. pelan-pelan kita latihan untuk mindful. Kita kerjakan yang saat ini gitu, Pak. Gitu, itu bisa Mm. juga gitu. Iya, 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 iya. Jadi jangan diawang-awang gitu ya, meskipun raga Iya, di sini, bener, tetapi Pak. pikiran bisa di masa lampau apa Nah, masa depan gitu ya. Hadapi yang sekarang hmm, ini gitu ya. Oke, oke. hmm. Itu tahap yang ketiga itu ya, cara tips untuk supaya nggak stres. Lalu ada cara lain nggak Pak, selain tadi mengenali olahraga, terus apa pola hidup yang sehat gitu ya? Ya, ini Pak bisa juga apa? Ya tadi sebenarnya mirip gitu ya sama yang terakhir Mhm. itu relaksasi, Pak. Relaksasi itu yang sering kali kita lupa. Kita punya cara ya bisa istilahnya mungkin meditasi, tapi kita nggak yang gitu. Maksudnya Mhm. relaksasi itu bisa tergantung kita tuh sukanya apa gitu, Pak. Kadang-kadang Mhm. kita perlu perlu ini Pak ya, perlu mencintai badan kita sendiri gitu loh Pak. Kayak ya Oh. mungkin reward kecil gitu ya, kita sudah mencapai ini, kita sudah bisa apa namanya bayar uang sekolah anak ya sudahlah sekali-sekali kita bisa main game kayak kita bisa nonton drakor Apresiasi kayak lah. Iya. apresiasi bener Pak bahasanya apresiasi ya kan mengapresiasi diri Mhm. itu penting gitu makan Heeh. es krim sendirian atau dengan keluarga kan itu juga penting gitu Pak beli McD Mhm. makan micin gitu juga bisa gitu tapi ya itu apresiasi aja gitu Pak Mhm. relaksasi supaya supaya badan kita tuh nggak di state yang aware terus gitu loh nggak state yang alert terus gitu yang Mhm. bangun terus harus dilemesin lah lemesin gitu maksudnya Mhm. Mhm. tuh Iya, nah iya, terus iya. ya itu yang seringkali kita juga ya karena rutin tadi jadi kelewatan untuk mengapresiasi diri itu Mhm. bener Betul Pak Hari sekali. bahasannya apresiasi diri bener Iya, 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 iya. Terus ada cara yang lain lagi nggak Pak? Tadi kan nah relaksasi gitu ya. Mhm. ini Pak ini itu yang mungkin sumber stres terbesar di masa-masa sekarang, Pak. Oh, apa? Informasi yang sangat-sangat masif, Pak. Gitu. Wah. Ya kan? Kalau kita lihat Mhm. Instagram, sekarang ditambahin TikTok, detik.com, Facebook, apalagi juga. Grup WhatsApp, story Mhm. Mhm. WhatsApp, wah, itu kan semuanya Waduh. informasi, Pak. Ya Ah, toh? ah. Informasi. Padahal, teorinya stres itu, semakin banyak kita informasi, semakin kita stres. Gitu Pak. Semakin Oh. kita banyak informasi, kita bisa jadi potensi stres. Nah, Oh. repotnya lagi ada istilahnya doom scrolling gitu loh Pak. Doom scrolling itu kita cenderung atau mungkin medsos kita itu cenderung ngasih feed-feed Mhm. yang sifatnya negatif gitu. Ya kan? Jadi kan kadang-kadang algoritmanya media sosial itu kan ngasih yang kita Mhm. suka gitu Pak, bukan yang Iya, kita yang perlu. Bener mhm. ya Pak? Mhm. Jadi kita suka nih dengerin berita gosip atau dengerin nih Mhm.
Raffi Ahmad baru beli mobil. Kan aku beli mobil gitu kan. Itu kan sebenarnya Pak, remeh Pak, remeh, tapi bisa jadi respon kita bisa tertentu gitu. Kayak waduh semakin jauh. Jadi ngeliatnya jauh terus ke atas gitu. Itu bisa terjadi Pak. Jadi pinter-pinterlah kita untuk mengakses, memfilter informasi. Ada istilahnya tuh detox media sosial gitu Pak. Matikan semua media sosial. Gitu itu bisa juga gitu. Jadi semakin banyak informasi yang kita dapat, peluang stres akan semakin besar, Pak. Jadi hati-hatilah. Iya. Lagu, Pak, jangan lupa lagu. Lagu itu sangat powerful untuk merubah mood kita. Oh iya, mood booster Pak ya. Bisa sebaliknya, Pak. Bisa mood sebaliknya. Booster, lagi patah hati gitu ya, terus ada lagu-lagu yang sedih gitu ya, itu bisa malah bikin kita tambah sedih Pak. Iya tambah. Pilihlah informasi termasuk lagu itu yang benar, gitu ya Pak, dan yang membantu gitu Pak. Lagunya lagu rohani kali ya Pak ya. Nah, lagu rohani kan cenderung menguatkan gitu itu ya pilihannya. Betul Pak, mengingatkan kita supaya dekat sama Tuhan gitu ya Pak ya. Benar, itu Pak. Itu sebenarnya kalau di teori-teori psikologi ngomongnya fungsi Tuhan itu Pak. Ngomong fungsi. Supaya kalau kita pusing, kita stres ada Tuhan gitu ya. Kita masih punya Tuhan untuk kita berbagi gitu ya. Di saat kita nggak punya tempat berbagi lain, kita masih ada yang maha kuasa untuk Tuhan untuk kita berbagi, kita bisa berdoa, kita bisa nangis, kita bisa nah, itu tuh kalau di psikologi bilangnya fungsi dari ketuhanan gitu Pak. Oh iya, yang nggak bisa diremehkan itu ya Pak ya, itu kan memang penting itu Pak. Makanya kita lebih kuat menderita Pak dibanding negara-negara yang tidak percaya Tuhan. Karena ketuhanan itu Pak ya. Iya benar Pak. Betul. Dibaca Pak. Oke. Ada tips-tips yang lain lagi nggak Pak selain tadi apa? Ini Pak, ini ini tulisannya tuh ekspresikan dirimu gitu ya. Wah, ini kayak jadi ingat rokok saya ini Pak. Kata-kata ini ada slogan ini. Enggak perlu nyebut merek gitu. Oke, ya Pak. Ekspresikan. Iya Pak, supaya ini Pak keluar gitu ya. Bisa emosi itu adalah sesuatu yang sifatnya keluar. Makanya itu bisa menular. Contohnya kalau kita nonton drakor sedih bisa ketularan nangis. Kemarin kita lihat Grecia sama siapa saya lupa, bulu tangkis Olimpiade. Iya. Kita bisa ikut seneng gitu, padahal kita juga nggak ikut main, nggak ikut apa, tapi kita bisa. Nah emosi itu bisa nular gitu. Nah ketika kita mengeluarkan emosi tadi gitu ya, mengekspresikan emosi itu dikeluarkan. Mungkin yang nggak suka jingkrak-jingkrak ya bisa nulis gitu Pak, bisa nyanyi, bisa kita ini Pak ngobrol, cangkruan, jagongan, itu kan mengekspresikan diri, itu bisa membantu kita untuk mengelola stres kita Pak, mengelola emosi, mengelola stres, itu bisa membantu, gitu ya. Terutama kalau kita bisa sharing dengan orang-orang terdekat kita, gitu, kita merasa sendirian, kita merasa beban gitu ya Pak ya. Benar Pak, benar. Itu bisa membuat kita lebih mampu mengelola stres, gitu Pak. Iya, betul. Iya, bersyukurlah kalau memang punya pasangan yang mau mengerti gitu ya, harusnya gitu ya Pak ya. Karena ya harapannya begitu Pak. Iya. Oke, ada tips lain lagi nggak Pak? Tadi iya sih, mungkin yang terakhir ini sih Pak, berpikir positif gitu. Ini kayaknya klise, tapi kadang-kadang itu ini kita itu tergantung dari apa yang kepingin kita itu akan sangat tergantung. Kita itu mempersepsikan sesuatu tergantung dari apa yang kepingin kita persepsikan, gitu ya Pak. Kalau misalnya hujan deres gitu, kita naik motor gitu ya. Kalau kita mempersepsikan, waduh hariku sulit hujanan, jemuran belum diangkat, pasti pusing Pak. Gitu. Tapi kalau kita berpikir yang dari sisi yang lain ya, misalnya
hujan ini enak lebih dingin gitu ya. Debu nggak terbang kemana-mana. Kalau lebih jauh lagi petani bisa nanam gitu kan. Itu kan positif gitu. Itu saya kemarin posting di Instagram, Pak. Jadi saya itu kan kerja di UC ini apa Universitas Putra gitu, lantai 6. Sebelahnya Gresik, Pak. Nah, saya itu kerja di sana itu sudah 6 tahun lebih, Pak. Kerjanya sudah 6 tahun lebih. Nah, meja saya itu menghadap jendela. Setelah saya kerja 6 tahun, saya itu baru tahu loh, Pak. Kalau di depan di jendela itu saya bisa ngelihat gunung yang bagus banget, Pak. Jadi selama 6 tahun karena saya sumpek ya, masuk kerja itu cuma kerja. Jadi saya tuh sampai nggak aware kalau di sebelah kampus saya itu ada gunung yang bagus gitu. Karena ya gitu maksudnya Pak Mike. Jadi bagaimana cara kita melihat situasi itu bisa membuat kita stres atau enggak gitu, sumpek atau enggak. Gitu sih, Pak. Tergantung sudut pandangnya kali ya, Pak ya. Betul ya. Iya. Jadi ya tadi sih Pak mungkin tips-tipsnya gitu. Ya kita harus mengakui bahwa hidup ini memang stres. Nggak ada yang bilang hidup ini nggak stres. Hidup ini memang sumpek. Tergantung bagaimana kita mengelola, tergantung bagaimana kita meresponnya gitu. Kalau hidup nggak sumpek itu malah bahaya, Pak. Berarti itu bukan udah nggak hidup lagi sih, saya pikir gitu sih, Pak. Iya, bikin hidup lebih hidup gitu ya, stres itu ya, Pak. Iya, Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Christopher Apo ini ya. Nah, algoritma kok aneh ya? Kita sudah searching untuk barang-barang yang kita suka, tapi kok tambah bikin stres. Nah, ini yang tadi Pak Ersa sempat singgung itu ya, Pak ya? Searching kok aneh ya, kita sudah searching untuk barang. Padahal sesuatu disukai kok tambah membuat stres gitu ya, Pak ya? Ya, itu namanya tadi, Pak, namanya doom scrolling gitu ya. Doom scrolling. Ya, jadi kita ini kan suka itu belum tentu sehat loh buat kita kan gitu ya. Kita suka makan kita suka makan junk food. Ya suka, tapi kan kita makan junk food terus kan nggak sehat lama-lama, gitu Pak. Nah misalnya ya, misalnya saya tuh suka ngelihat motor, gitu Pak. Saya tuh suka ngelihat motor-motor tua, motor-motor baru, lihat motor saya suka, gitu. Di satu sisi mungkin happy ngelihat motor-motor bagus-bagus, gitu kan. Tapi di satu sisi kan kalau kita respon kita terus, waduh, kapan ya aku punya motor ini ya? Kapan ya aku bisa punya? Kapan ya aku bisa beli ya? Aku rasanya kalau sudah kerja sekian tahun, sudah nabung sekian tahun, kok nggak dapat ya gitu? Kok nggak bisa? Itu kan sumber stres, Pak. Gitu. Jadi artinya dengan kita melihat ini nggak semuanya, tapi bisa jadi itu akan membuat ekspektasi kita terhadap kehidupan itu semakin tinggi. Gitu ya. Dan kita merasa, waduh, aku sulit nih mencapai ini, semakin sulit. Jadi efeknya di situ, Pak, sebenarnya. Iya. Semoga gitu. Pertanyaan dari Pak Christopher Apo ini yang nggak kayak gitu, Pak, yang nggak bikin melongso itu tadi, Pak, yang disukai. Kalau misalnya kalau yang disukai lagu-lagu rohani, ya itu mungkin bisa jadi yang nggak bikin stres gitu ya. Tapi kalau yang disukain adalah kehidupan artis, tak jamin pasti stres, Pak. Kehidupan mewahnya, glamornya gitu, Pak. Iya. Mobilnya segini, baru ganti. Ya sumpah Pak, lama-lama kan gitu. Kalau saya sih. Iya. Oke. Ya, tadi sudah ada tips-tips dari Pak Ersa untuk menghadapi stres. Jadi kita harus kenali sumber stresnya, lakukan olahraga, miliki pola hidup yang sehat, terus relaksasi gitu ya, terus filter sumber-sumber berita yang diakses, terus jangan jemu-jemu untuk mengekspresikan diri kita, dan terakhir nggak kalah penting, latihlah untuk selalu berpikiran positif gitu ya. Sejelek-jeleknya keadaan, kalau direspon positif mungkin hasilnya akan lain gitu ya, Pak ya. Iya. Oke. Iya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ini, Pak ya. Ngomongnya sudah ngalur ngidul gitu ya. Nah, selama di penghujung, apa ini Pak kesimpulan dari perbincangan malam hari ini? Apa ya Pak? Dirangkum deh Pak. Iya sih Pak. Tadi itu kan sebenarnya kita juga ngomongin tentang keluarga ya. Gitu, Pak. Betul. Mungkin
Mungkin yang pertama itu adalah dalam kehidupan ini sudah pasti stres, Pak. Pasti banyak sumber stres. Gitu ya. Kita Mm-mm. harus pertama kita harus mengakui dulu bahwa kita itu memang hidup di tempatnya banyak sumber stres, gitu. Mm. Banyak stresor-stresor. Apapun di sekeliling kita itu bisa jadi pemicu stres, gitu. Bapak kalau ini Pak, ini sedikit lagi ya. Kalau Mm-mm. apa namanya? Saya itu pernah ikut pelatihan pendidik gitu ya, guru Mm. gitu. Dia tuh bilang bahwa pekerjaan sebagai pendidik itu apa namanya pekerjaan yang beresiko tinggi loh Pak. Kan saya kaget, kok iso kerja jadi pengajar beresiko tinggi. Iya, Tapi iya. dia bilang resiko tingginya itu jangka panjang gitu. Karena apapun yang terjadi dalam kelas itu bisa memicu kita gitu. Ngelihat anak-anak ini ruwet, ngelihat ini itu bisa membuat kita. Oh, Tapi maksudnya dalam konteks ini adalah kita harus sadari bahwa kita berada dalam situasi yang apapun bisa menjadi sumber stres. ah, Gitu ya Pak. Yang kedua, kita stres atau tidak, sumpek atau enggak, itu tergantung bagaimana respon kita. Gitu sih Pak. Respon kita bagaimana. Nah, semakin kita mampu untuk mengelola respon kita, itu akan semakin semakin kita bisa istilahnya bounce back gitu ya, bisa mental kembali gitu. Nah, supaya kita bisa mengelola itu, kita perlu strategi-strateginya. Tadi misalnya saya bilang emotional focus, problem mm-mm. fokus, olahraga dan sebagainya dan Mm-mm. sebagainya. Termasuk di sini itu adalah keluarga, Pak. Bagaimana Mm-mm. kita membuat keluarga itu bisa menjadi faktor protektif gitu, bukan malah menjadi faktor destruktif gitu, Pak. Mm-mm. Jadi faktor protektif yang membuat kita itu bisa kuat menghadapi stresor-stresor tadi. Ketika kita pulang, kita punya tempat yang aman, yang ayem, yang adem, yang membuat kita recharge lagi. Gitu. Kurang lebih begitu sih, Pak. Mungkin kalau dikaitkan juga dengan keluarga. Iya, iya, iya. Gitu. Setidaknya ya Ya, kita kita perlu harus tahu dulu ini ya Pak ya. Semoga kita nggak stres dulu sehingga kita ketidakstresan kita bisa tularkan di keluarga maupun di lingkungan dimanapun kita berada gitu ya Pak ya. Kita iya, nggak Pak. jadi kita nggak jadi toksik gitu ya Pak ya. Oke, oke, oke. Terima kasih ini banyak ini Pak untuk perbincangan pada malam hari ini. Ya, terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung. Kita akan mau mengakhiri malam kesaksian online ini di IG Live. Saya minta tolong Pak Ersa untuk tutup kita dalam doa. Boleh ya Pak? Ya. Sebelumnya tadi terima kasih juga Pak Christopher pertanyaan ya. Aktif banget Oh Pak iya, Christopher. Thank you, Pak. ya Pak Christopher Apo ya. Semoga bisa terjawab. Itu sudah dikasih jempol kok Pak responnya. Pak. Iya, Top thank you, Markotop Pak. gitu Pak. Mm-mm. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam ini, perbincangan ini bisa berjalan dengan lancar Tuhan dari awal sampai akhir, perbincangan bisa berjalan dengan baik, juga internet, juga device kami masing-masing juga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah yang kami bicarakan ini bisa menjadi berkat juga Tuhan Yesus untuk banyak orang. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap aktivitas kami. Setelah ini Tuhan, kau yang terus sertai kami. Terima kasih hanya dalam namamu kami berdoa untuk syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ersa, terima kasih rekan-rekan. Jangan lupa rekan-rekan untuk ikuti terus minggu depan ya sebagai kelanjutan minggu yang keempat di bulan keluarga ini gitu ya. Yang mau tahu boleh di search di IG-nya GKI Ngagel. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak Ersa. Terima Saya kasih. pamit. Saya undur diri. Tetap sehat selalu. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, Sampai thank you Pak. jumpa. Thank you.